Halo, nama saya Fikri. Saya siswa dari Business Analytics di Sekolah Data Pacman. Nah, eh, untuk hari ini saya ingin mempresentasikan mengenai proyek akhir saya, yaitu menganalisa campaign pada shopping mall. Nah, seperti yang kita ketahui, shopping mall ini eh, tempat untuk orang-orang berbelanja, gitu, berbelanja sebuah produk atau beberapa produk gitu. Dan seperti yang kita ketahui, mall ini biasanya terdiri dari beberapa toko. Nah, uh, kalau kita bisa lihat, biasanya mall akan terlihat menarik itu ketika ramai pengunjung. Jadi ketika sepi pengunjung, biasanya orang-orang agak males tuh ke mall tersebut atau mereka tidak percaya lah dengan mall tersebut. Nah, lalu bagaimana sih cara untuk uh, mall itu menggait pengunjung agar berbelanja di mall tersebut? Nah, biasanya mall itu melakukan kampanye atau melakukan iklan untuk mendatangkan pengunjung ke mall tersebut. Nah, uh, di sini ada sebuah kasus di mana salah satu mall itu ingin membuat iklan yang efektif dan efisien secara biaya. Lalu, mall tersebut meminta manajer marketing harus menentukan iklan untuk bulan berikutnya. Nah, iklan untuk bulan berikutnya ini yang pertama harus efektif dan yang kedua harus efisien. Nah, manajer marketing ini agak sulit tuh untuk menentukan mana iklan yang harus mall tersebut pakai. Nah, lalu mall tersebut, manajer marketing tersebut merekrut seorang bisnis analis, yaitu saya, untuk membantu menentukan iklan yang efektif dan efisien. Nah, uh, di sini saya ingin mempresentasikan bagaimana data yang sudah diperoleh oleh mall tersebut terlebih dahulu. Jadi, yang pertama, saya harus mendefinisikan nih user personanya. Biasanya user personanya terdiri dari siapakah dia dan apa yang dia kerjakan. Nah, yang pertama kan saya definisiin tuh, siapakah dia? Dia adalah seorang manajer marketing yang bekerja di sebuah mall. Nah, apa sih yang dikerjakan oleh manajer marketing? Pekerjaan manajer marketing adalah untuk menentukan iklan yang cocok digunakan di bulan selanjutnya atau tahun selanjutnya. Lalu, saya ingin menentukan user flow pada dashboard yang akan saya buat. Nah, yang pertama, entry, melihat sumari efektivitas iklan. Jadi, bayangan saya dashboard itu harus ada summary di paling atas. Jadi, user tidak susah untuk merangkum apakah bulan ini untung, apakah bulan ini efisien, apakah bulan ini efektif iklannya, kayak gitu. Lalu yang kedua, terdapat filter di bulan yang diinginkan. Jadi summary itu bisa difilter tuh berdasarkan bulan iklan yang sudah dimunculkan pada bulan-bulan sebelumnya atau bulan yang sekarang. Lalu selanjutnya kita memilih iklan yang paling efektif. Jadi setelah kita melihat summary dashboard, kita menentukan tuh ini yang paling efektif apa enggak. Lalu jika iya, maka masuk ke list iklan untuk bulan atau tahun ke depan. Tapi kalau misal belum yang paling efektif, kita harus cari lagi gitu. Setelah saya mendapatkan user flow seperti ini, saya lanjutkan ke bagaimana sih data yang sudah dipakai oleh customer. Nah, data yang didapat oleh customer ini adalah sebagai berikut. Jadi di sini ada ad group, ada month, ada impression, ada click, ada CTR, ada conversion rate, ada cost, ada CPC, and ada revenue. Nah, di sini lumayan
banyak ya data yang bisa kita ulik. Jadi setelah saya mendapatkan beberapa data seperti ini, saya mencoba untuk membuat dashboardnya. Nah, kurang lebih dashboardnya seperti ini. Dashboardnya itu saya bagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama summary. Summary ini bisa difilter menggunakan bulan. Lalu yang kedua adalah bar chart. Bar chart ini berisikan CTR berdasarkan ad, conversation berdasarkan ad, terus cost berdasarkan ad, dan revenue berdasarkan ad. Nah, bar chart tersebut juga difilter dengan bulan. Jadi kita bisa lihat per bulan maupun kita bisa melihat all atau rekap seluruh bulan. Lalu yang ketiga itu ada line chart. Nah, line chart ini untuk melihat trend line. Apakah trend line-nya naik atau trend line-nya menurun. Terus apakah biaya yang dikeluarkan ini berbanding lurus. Jadi misal ad A mengeluarkan budget lebih besar setiap bulannya, apakah dia juga mendapatkan total klik yang lebih besar seperti itu. Nah, setelah saya membuat dashboard, saya menemukan 3 poin di dashboard tersebut. Yang pertama, itu rata-rata conversion pada iklan yang sudah mulai buat terlalu kecil dengan maksimal angka hanya 8,7% pada bulan Oktober. Jadi rata-rata conversion iklan pada mall tersebut itu sangat kecil. Conversion itu apa sih? Conversation itu adalah bagaimana user menanggapi iklan tersebut. Jadi ketika user mendapatkan iklan tersebut, dia klik iklan tersebut, lalu dia melakukan aksi di web kita ataupun di aplikasi kita. Itu namanya conversation. Nah, sedangkan di sini kita hanya memiliki 8,7%, jadi sangat kecil. User, semisal ada 100 user, hanya 9 user yang melakukan transaksi di mall kita. Padahal kita udah menyebar itu di 100 user. Lalu yang kedua, itu ada di bulan Oktober, hanya satu-satunya bulan yang memberikan keuntungan. Karena revenue-nya lebih besar dari biaya iklan. Sedangkan di bulan-bulan lain itu selalu merugi. Nah, di sini cukup sulit, dimana kita itu cost selalu lebih gede setiap bulannya dibanding dengan revenue. Jadi kalau bisa kita harus meningkatkan revenue. Jadi revenue harus lebih besar daripada cost agar kita tidak merugi ketika kita mengeluarkan biaya untuk iklan. Nah, yang ketiga itu harus meningkatkan CTR dikarenakan rata-rata CTR untuk iklan yang sekarang itu hanya di angka 27,21. Nah, seperti conversation, cuman bedanya CTR ini kalian ngeklik iklan tersebut. Nah, ini hanya ngeklik aja cuman 27%. Jadi kalau semisal kita bayangkan, semisal kita menyebar di 100 orang, hanya 27 orang yang tertarik dengan iklan tersebut. Tetapi hanya dari 27 orang itu hanya 8 orang yang tertarik untuk membeli produk yang kita iklankan. Jadi cukup sedikit ya ekspektasi cukup jauh ekspektasi CTR kita dibanding realitanya gitu. Nah, dengan masalah 3 ini saya bisa merekomendasikan sesuatu. Yang pertama itu saya karena tadi tingkat conversion-nya itu sangat kecil yaitu 8%, saya merekomendasikan untuk fokus ke satu iklan yang peringkat pertama, yaitu iklan shop 1:1 kategori mobile dengan promo code. Nah, mengapa begitu? Karena di sini conversation terbesar untuk semua bulan
itu berada di iklan ini. Dan iklan ini kalau misal kita lihat secara total klik sama total impression secara trendline itu naik, yang dimana itu sangat bagus. Tetapi kalau misal kita lihat lagi untuk rata-rata CPC atau cost per ads itu menaik. Jadi mungkin ini sedikit buruk karena naik kan trennya. Tapi cuman kalau misal kita targetnya untuk menaikkan conversation pada web kita atau pada aplikasi mobile kita lebih baik kita menyarankan untuk menggunakan shop 1:1 aplikasi mobile dengan promo code. Lalu yang kedua, di sini saya mendapatkan hal menarik, yang dimana untuk iklan shop 1:1 aplikasi mobile dengan kupon code ini mendapatkan trendline CPC yang menurun, yang dimana itu bagus karena semakin menurun berarti kan kita semakin efisien secara biaya dan efektif. Nah, mengapa saya bilang efektif? Karena kupon code ini dia peringkat 2 secara CTR atau click through rate. Jadi user untuk klik iklan kita itu 44%, yang dimana itu cukup tinggi. Nah, mungkin kita bisa fokuskan ke shop kupon code juga. Jadi dua tadi ya. Yang pertama ada promo code, sama yang kedua kupon code. Dan ini wajib di aplikasi mobile karena lebih efisien. Kalau misal kita lihat di perbandingan mobile dengan desktop ya. Jadi rata-rata peringkat 1-2-nya itu selalu aplikasi mobilenya untuk iklan di mobilenya. Nah, untuk di tahap akhir saya mendapatkan conclusion. Yaitu ada 3 conclusion. Yang dimana yang pertama, fokus menggunakan iklan untuk mobile. Jika dilihat pada dashboard top 3 rata-rata diisi iklan dari mobile ya. Jadi kita bisa perbanyak nih biaya iklan khusus untuk mobile dibanding dengan web. Bukan berarti kita meninggalkan iklan di web ya, cuman kita tetap iklan di web, tapi di mobile-nya lebih besar untuk biaya iklannya. Lalu yang kedua, jika ingin fokus ke conversation pada iklan-iklan mall kita, itu saya menyarankan untuk menggunakan shop 1:1 aplikasi mobile untuk yang promo code. Karena mengapa saya merekomendasikan iklan tersebut? Karena tadi dia peringkat 1 di conversation rate iklan mall kita. Nah, yang ketiga, jika kita mengejar efisien secara biaya dan efektif, saya menyarankan untuk membuat iklan yang sama seperti shop 1:1 aplikasi mobile dengan kupon code. Karena ya tadi ya, karena mereka peringkat 2 di CTR yang dimana itu bagus, dan dia mempunyai grafik CPC yang cenderung menurun. Jadi ketika cost-nya itu lebih kecil tapi dia mendapatkan klik lebih banyak, itu pasti lebih benefitnya lebih bagus lah untuk perusahaan atau untuk mall ini. Nah, jadi sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.